Halo bro, ketemu lagi sama aku Fatah. Di video kali ini aku mau membahas tentang manusia itu hanya ingin didengarkan. Jadi ini berkaca dari beberapa waktu yang lalu ya bro. Jadi dari beberapa waktu yang lalu aku termasuk seseorang yang penasaran dan aku mengamati hal ini. Jadi ketika misalkan seseorang, temanku atau siapalah, saudara atau apa, ketika dia menceritakan tentang sesuatu, itu mereka hanya ingin didengarkan. Mungkin ini akan menemukan atau akan menemui banyak pro dan kontra ya bro. Mungkin ada yang akan berkomentar, ah enggak itu memang ingin berdiskusi atau itu emang pengen tahu jawabanmu, pengen minta saran darimu. Tapi gini bro, sejauh pemantauanku, ini ya memang ada yang nantinya akan meminta saranku dan mendengarkan saranku. Tetapi eh, mereka tidak serta-merta langsung menerima gitu aja. Jadi mereka menerima itu berdasarkan pengalaman mereka dulu. Oh ini gini, 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 gini. Nggak langsung iya, iya, iya langsung dilakuin. Dilakuin. Nah, ada juga orang yang sudah dikasih saran, iya, iya aja jawabnya. Tapi nggak pernah ngelakuin itu. Jadi ya percuma gitu bro, kita sebagai seseorang yang dimintai saran, kita sudah menjawab dengan semaksimal mungkin, dengan uh, membantu mungkin sudah sebisanya kita ya. Jadi kita sudah maksimal banget bantu dia dengan tujuan dia akan menggunakan cara kita, namun akhirnya nggak dilaksanain, kan itu membuat jengkel ya bro kadang. Atau kita merasa jadi percuma gitu. Percuma aku ngomong ke dia, percuma aku bilang ini itu, tapi akhirnya nggak pernah dilaksanain. Nah, terkait dengan manusia hanya ingin didengarkan ini juga, ternyata manusia ini diberi suatu kelebihan ya bro. Dimana seorang manusia ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebenarnya. Tapi kadang ada orang yang dia harus curhat dulu. Dia harus curhat kepada orang lain, kepada temannya mungkin. Makanya orang kalau nggak bisa curhat itu stres. Nah ini nanti mungkin bisa dilanjutkan. Nah, manusia diberikan kelebihan untuk menyadari dirinya sendiri. Jadi, kalau mau, kamu sebagai manusia itu bisa tahu loh, caramu menyelesaikan masalah ini gimana, kamu cocoknya, enaknya gimana, itu nggak usah harus dari temenmu. Kamu sendiri yang menentukan itu bisa. Jadi, kalau kamu mau menyempatkan waktu luang, kau mau bermonolog, atau kau mau tanya jawab dengan dirimu sendiri, itu kamu akan mendapatkan jawaban yang benar-benar versimu gitu bro. Jadi kamu akan nyaman dengan jawaban itu, asalkan satu, kamu nggak tertekan melakukan hal itu. Kadang kan seseorang ada yang misalkan, ah, aku malu, masa tanya sendiri kayak orang orang gila. Nah, ada yang seperti itu, tapi sebetulnya hal tersebut sangatlah berguna bro. Jadi bagi manusia itu sangat membantu. Nah, maka dari itu, yang dari kita bertanya kepada diri kita sendiri saja itu bisa mendapatkan jawaban, berarti kan dapat digarisbawahi bahwa
kita sebenarnya nggak butuh saran orang lain. Ya mungkin orang lain bisa memberikan saran, cuman itu hanya sebagai ide. Untuk hasilnya mau kita lakukan atau enggak, itu kan kembali lagi ke diri kita, bro. Jadi kita yang menentukan hal tersebut, kita yang memutuskan untuk mau menjalankan itu atau enggak. Bahkan gini, bro, kadang itu sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Kita sudah tahu ketika misalkan aku cerita dengan temanku akan jawab gini. Itu sebenarnya secara nggak sadar kita sebetulnya sudah tahu gitu. Dia pasti akan menyarankan ini. Kita kadang bertanya-tanya, kalau aku tanya ini kira-kira jawabannya dia apa ya? Nah, hal tersebut ketika kita mengawang-awang atau menerawang jawaban mereka, sebenarnya kadang kita sudah tahu jawaban apa yang akan dilontarkan dari mulutnya gitu, bro. Jadi sebenarnya kita cuman pengen dapat pengakuan gitu sebagai manusia. Kita nggak butuh saran orang lain, kita cuman butuh didengarkan. Orang lain ngomong cah cicuh, A, B, C, D, E, kalau kita nggak mau gimana kan? Percuma kan gitu. Nah, kebanyakan manusia seperti itu, bro. Jadi, ya sebetulnya jawabannya itu kita sebetulnya tahu. Kita cari dimanapun juga ada. Di Google ada, di YouTube ada. Itu kalau kita mau mencari sendiri. Nah, lalu berkaitan dengan percakapan, bro. Ini percakapan yang aku maksud yaitu dialog ya, atau diskusi. Kita berbicara dua arah. Jadi, kita berbicara dengan orang lain, misal temenmu atau keluargamu ya. Masih sama, sebetulnya manusia cuma ingin didengarkan. Tetapi ada salah satu keunggulan dari dialog ini, bro. Yang sebelumnya mungkin aku sudah spill sedikit-dikit ya. Jadi, mungkin dari kita ada yang kurang tahu atau ada yang kurang kita mengerti gitu. Jadi kita membutuhkan diskusi atau dialog, percakapan. Nah, percakapan dua orang ini ketika itu mendalam, itu dapat membuat kita menemukan suatu hal baru, bro. Jadi misalkan, kalau kita, ini yang bukan ringan-ringan loh ya, percakapannya misalnya, kamu sedang apa, kamu lagi apa, membahas suatu hal topik-topik yang mungkin sedang naik daun atau gimana, itu obrolan ringan, bro. Tapi ketika kamu mungkin masuk ke yang lebih dalam, misalkan tentang masalah kehidupanmu, masalah kepribadianmu, dan lain-lain, itu akan menimbulkan suatu ide yang mungkin belum pernah kita dengar dimanapun gitu loh. Dalam artian ini mungkin kamu yang kurang cari tahu atau gimana ya. Cuman ada tipe-tipe orang yang sedikit pemalas untuk mencari tahu jawaban ini, lalu datanglah temannya yang memberitahu. Maka dari itu muncullah profesi-profesi semacam itu seperti misalkan psikolog, konselor, psikiater, yang ini memberitahu kamu gitu, bro. Oh, ternyata ketika kamu mengalami masalah ini, itu ada loh ilmunya seperti ini loh. Silakan dicoba. Nah, seperti itu. Tapi dengan kita dialog itu sebetulnya mungkin sudah cukup, bro. Jadi kita nggak harus lewat psikiater, kita nggak harus lewat psikolog, kita nggak harus lewat konselor. Ketika ada temenmu yang mungkin menguasai suatu bidang itu, nggak perlu harus bergelar psikolog, asalkan dia tahu dan dia belajar hal tersebut, itu sebetulnya bisa membuka wawasanmu gitu, bro. Tetap bisa. Jadi kamu tetap bisa mengetahui suatu hal tersebut, ide itu, lalu kamu terima atau enggak, terserah kamu. Dan bisa jadi itu yang menyelesaikan masalahmu gitu. Tapi kembali lagi,
kembali lagi, itu hanya ide. Yang memutuskan segala sesuatu adalah dirimu sendiri. Jadi mungkin berdiskusi gini ya, aku misalkan cerita sama temanku, oh aku ada masalah ini, itu. Temanmu mungkin akan menjawab, oh ini tuh sama dengan di buku ini, filosofi ini. Oh mungkin kamu bisa coba filosofi ini. Oh iya, ini filosofinya bagus loh. Gini. Dan lain sebagainya. Akhirnya kamu mencoba hal tersebut. Nah, tapi ada juga yang sudah diberitahu dan menolak. Jadi gitu bro, tetap cobalah untuk berdialog dengan orang lain. Ya walaupun aku yakin jawaban itu pasti kamu yang menentukan sendiri, tapi mungkin dari bantuan orang lain itu akan mendapatkan sebuah ide yang belum pernah kamu coba. Dan mungkin pemikiran orang lain itu akan berbeda gitu bro. Jadi sekaligus kita mengeksplor apa yang belum kita tahu. Oke gitu bro. Sekian untuk video kali ini. Kembali lagi jika suka silahkan like. Dan kalau mau berdiskusi silahkan kolom komentar atau email aku ya bro. Jadi terus apabila suka dengan channel ini silahkan subscribe. Itu bro, video kali ini. Thank you and see you.